Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita keluarga GPDIL Syahadai Magelang. Shalom semuanya. Berjumpa kembali dalam program Renungan 79. Rise up, bangkit, bergerak, dan berdampak. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam pembacaan firman Tuhan, yaitu di dalam Mazmur. Kita akan baca di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-23. Namun walaupun hanya 6 ayat, tapi tidak akan saya bacakan semuanya. Saya akan hanya membaca di ayat yang ke-4. Mazmur 23 ayatnya yang ke-4 mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Puji nama Tuhan. Saya beri tema atau renungan kita pada hari ini yaitu gembala yang baik. Nah, gembala yang baik yang kita sudah baca melalui renungan kita sekarang ini, sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, dia tetap menjadi gembala yang baik. Ya, puji Tuhan. Mazmur ini ditulis oleh Daud. Siapa Daud? Kita tentunya sudah mengenal siapa Daud. Dia adalah seorang gembala. Ya, dia memiliki atau disuruh oleh ayahnya untuk menggembalakan kambing domba milik ayahnya. Bapak Ibu bisa membaca di kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-16. Di sana menceritakan tentang Daud saat menggembalakan kambing domba milik ayahnya. Nah, siapa Daud? Dia adalah seorang raja. Daud yaitu raja Israel yang menggantikan Saul. Dan Tuhan sendiri yang memilih dia. Kita bisa baca di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-12. Dan juga Daudlah yang menulis Mazmur ini. Mazmur 23 ini adalah ditulis oleh Daud. Dengan ilham Roh Allah dia menulis ini, ya. Kemudian kita bisa belajar dari seorang Daud. Dia adalah orang yang sangat berkenan di hati Tuhan. Ya, kita bisa melihatnya, bahkan Rasul Paulus mengatakan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-22. Di sana dikatakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Itulah pernyataan Allah terhadap Daud. Ya, nah, jadi Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Ya, dan setiap orang semuanya berkenan di hati Tuhan kalau dia benar-benar hatinya melekat kepada Tuhan. Nah, walaupun dia seorang yang berkenan kepada Tuhan, namun tidak begitu mulus begitu saja jalan yang harus dilalui. Ini merupakan ayat dari keempat Mazmur 23 itu merupakan bagian kehidupan yang dilalui oleh Daud. Ya, pengalaman-pengalaman hidup Daud pada saat itu, pada saat dia ada di padang menggembalakan kambing dombanya, Daud harus menghadapi banyak ancaman, yaitu dari binatang-binatang buas, baik singa, serigala, beruang yang hendak memangsa domba-domba yang digembalakannya. Bapak Ibu bisa membaca kisah ini di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-34 sampai dengan 36. Di sana dikatakan demikian. Nah, namun karena dia seorang gembala yang bertanggung jawab atas domba-dombanya yang diberikan ayahnya untuk digembalakannya, maka Daud tidak mau kehilangan domba-dombanya sampai diterkam, sampai dimangsa oleh binatang-binatang buas itu. Bahkan dia harus melawan, dia harus mengusir binatang-binatang yang hendak mencabik-cabik kambing dombanya. Dan pengalaman inilah menjadi kekuatan di dalam kehidupannya, sebab dia Allah yang menyertai dia. Bahkan bukan itu saja, ketika saat Daud sudah diurapi menjadi raja, dia pun juga
masih dikejar-kejar oleh Saul yang digantikannya. Sampai-sampai dia harus menghadapi bahaya yang mengancam jiwanya. Dia harus pindah ke gua satu ke gua yang lain untuk bersembunyi karena Saul terus mengincar dia dan hendak membunuh dia. Nah, inilah sampai dinyatakan oleh Daud bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik. Melalui setiap pengalaman-pengalaman hidup yang dialami oleh Daud, dia bisa menyatakan Tuhan adalah gembalaku yang baik. Sebetulnya ini adalah satu nubuatan di mana kita bisa akan melihat, ya, kita nanti akan melihat di dalam berikutnya. Nah, demikian juga Tuhan Allah kita yang kita sembah. Dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Bahkan Dia rela memberikan nyawanya ganti kita. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 dikatakan, Yesus berkata, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin, puji Tuhan. Jadi dinyatakan setelah beribu-ribu tahun, setelah zamannya Daud, baru kemudian Yesus berbicara, Akulah gembala yang baik. Siapa sebetulnya gembala yang baik yang dikatakan Daud pada saat itu? Sekarang dinyatakan melalui kehidupannya Tuhan Yesus. Ya, oleh sebab itu yang pertama yang harus kita lakukan, seperti halnya Daud mengatakan gembala yang baik, dia harus percaya kepada gembala yang baik itu. Dan kita pun harus percaya kepada Yesus yang adalah gembala kita. Sebab Dia yang membawa kita kepada jalan yang benar. Mazmur pasal 23 ayat yang ketiga mengatakan, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bapak Ibu Saudara, di bawah kolong langit ini dikatakan bahwa tidak ada nama lain selain nama Yesus yang sanggup menuntun kita kepada jalan yang benar. Karena apa? Yesus sendiri mengatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita akan baca di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti Dia, karena mereka mengenal suaranya. Bapak Ibu, Saudara, keluarga GPD LCAD Magelang, kita ini adalah domba-domba Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah gembala kita. Ketika Dia itu membawa kita keluar, Dia akan berjalan di depan kita dan domba-dombanya mengikuti Dia. Dan domba-dombanya mengenal suaranya. Apakah Bapak Ibu Saudara keluarga GPD LCAD mengenal suara Tuhan? Ya, mari kita belajar mengenal suara Tuhan. Baca firman Tuhan. Seperti halnya program daripada gereja kita. Ya, kita membaca setiap hari 1 pasal, 2 pasal, setiap hari melalui kalender yang sudah dibagikan. Sama seperti domba. Kita diibaratkan sebagai domba, di mana domba sedang digiring oleh Tuhan, oleh gembala yang baik itu ke air yang tenang. Minum, karena air yang tenang itu menggambarkan firman yang hidup yang kita minum setiap hari sehingga kita puas dari dahaga, dan juga makan rumput yang hijau yang mengenyangkan kita, ya, sehingga kita menjadi puas kenyang karena firman Tuhan. Sebab itu mari kita terus akan mendengar suara gembala kita, yaitu gembala agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua yang kita harus lakukan, seperti halnya Daud berkata, mendengarkan suaranya. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27 mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Saudara, Bapak Ibu Saudara, keluarga GPD LCAD Magelang, Maria, kita tahu bahwa Maria di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-42, dia sudah mengambil bagian yang terbaik. Kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-10
Injil Lukas pasal 10 ayat 42 mengatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari seperti halnya Maria duduk diam di bawah kaki Yesus, dia mendengarkan suara gembalanya. Demikian juga kita sebagai domba-dombanya, kita mendengarkan suara Tuhan. Manakala firman itu disampaikan, kita mendengar, kita makan firman itu, kita minum air firman itu, sehingga menyegarkan jiwa kita. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang pada hari ini datang kepada saudara mengingatkan kita, kalau Bapak Ibu Saudara mulai menjauh, mari kita mendekat kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, kembali pengenal akan kasih setia Tuhan melalui firman-Mu. Apapun masalah yang sedang dihadapi, pergumulan, lembah kelam, lembah bayang-bayang maut, apa yang sedang terjadi, ingat, kita punya gembala yang baik, yang sanggup menolong kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa, dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan doa, pokok doa tertentu, atau menceritakan kesaksian-kesaksian, mukjizat, kesembuhan, pemulihan, ya, bisa disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita berdoa bersama. Bapak Ibu, mari kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan karena kasih setia-Mu yang begitu besar. Kami memiliki gembala yang baik yang kami percayai. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu hidup di dalam kami. Sebab Engkaulah Tuhan yang telah berjanji. Engkaulah yang menjadi gembala kami yang akan menuntun hidup kami. Apapun persoalan kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang menyediakan makanan bagi kami di hadapan lawan-lawan kami. Dan Engkau yang melepaskan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu penuh kuasa memegang seluruh kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Walaupun saat-saat ini kami harus menghadapi lembah kelam, namun kami percaya kami hanya melewati bersama dengan Engkau, dan Engkau memberikan kemenangan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang diam di bumi, Kau buat bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.